saja mereka pakai baju ikram putih-putih, menandakan tentang kesucian, kebersihan hati, keikhlasan hati, dan juga kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Yang jenderalnya tidak pakai seragam jenderalnya, yang presiden dia tidak pakai baju kebesaran seorang presiden. Semuanya sama memakai baju ikram, baju. Begitu juga dalam tawaf, kita bisa mengambil ibrahnya. Orang tawaf itu berputar, maka kita juga dianjurkan untuk berputar, mengelilingi dunia, mengelilingi bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezekinya. Tetapi jangan lupa di sana ada kiblat. Jangan lupa di tengah kita mencari ma'isyah, kesana kemari mencari rezeki, jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi faedah atau hikmah di balik pelaksanaan haji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita merayakan Idul Kurban, Idul Adha, tidak lepas dari ingatan kita, tidak lepas dari sesosok Nabi pilihan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, serta perjuangannya, ibadahnya, amalnya bersama keluarga beliau. Beliau ini dan keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji tentang kecintaannya, ketaatannya. Lebih taat mana antara, atau lebih cinta mana dia dengan keluarganya, dengan dunia ini, atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya lebih memilih Allah Subhanahu wa taala, memilih kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Di samping kita berqudwah, beruswah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita juga perlu melihat dan mencontoh bagaimana kehidupan, perjuangan, ibadah, amal soleh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita ambil contoh dari kehidupan beliau. Yang pertama, sikap husnudzon billah. Sikap husnudzon billah. Beliau ini punya husnudzon yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya prasangka kebaikan atas apa saja yang diperintah oleh Allah kepada beliau. Pada suatu hari beliau bangun dari tidurnya dan memerintahkan istri beliau, Hajar, untuk bergegas mempersiapkan perjalanan jauh. Istrinya taat, disiapkanlah semuanya, dan bayinya yang masih kecil sekali digendong. Kemudian berjalanlah mereka berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, hingga sampai di tanah haram kalau sekarang, di Mekah, yang waktu itu masih disebut fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, sebuah lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada tanaman, gersang. Begitu perjalanan jauh sampai di sana, tiba-tiba setelah diturunkan semua barang-barang, diturunkan, istrinya diturunkan, anaknya diturunkan, Nabi Ibrahim balik kanan dan meninggalkan istri dan anaknya di situ. Lalu Hajar mengatakan,
Aina tadhab? Wahai Ibrahim, wahai suamiku, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Tatrukuna fi hadzal wadi bila anisin wala syai'. Kamu tinggalkan kami di sini. Gak ada teman. Gak ada apa-apa di sini. Kamu mau pergi kemana? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Diulangi lagi pertanyaannya, mau kemana kamu? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Baru kemudian Hajar tersadar, ini mesti bukan kemauan Ibrahim. Lalu kemudian Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan kamu untuk ini? Kamu mau pergi, ini perintah Allah enggak gitu? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nah, ya, ini perintah Allah. Lalu Hajar mengatakan kata-kata yang sangat indah. Idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Allah tidak akan membiarkan kami kelaparan di sini. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan dengan tidak begitu berat, sebenarnya berat, tapi tidak begitu berat karena perintah Allah. Dia husnudzon, Allah akan ngurus keluarganya. Hajar juga begitu. Dia berpikir ini perintah Allah. Allah pasti ngurus dia dan anaknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah yang begitu banyak kepada keluarga ini. Meskipun ujian demi ujian datang kepada mereka, tapi mereka tidak sampai mati kelaparan di sana. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung pada persangkaan hambaku pada. Kalau kita, ajarannya ini, kalau kita bersangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Tapi kalau kita bersangka buruk kepada Allah, kita ditimpa musibah, ya kayaknya Allah sudah gak butuh kita, Allah menghinakan kita, Allah menyia-nyiakan hidup kita, kita akan hidup sia-sia. Apalagi nuduh-nuduh orang lain, maka musibah akan terus berdatangan kepada kita. Kalau musibah datang kepada kita, kita husnudzon. Ini mungkin mengingatkan atas dosa-dosa kita. Ini mungkin mengingatkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kita harus bertaubat. Musibah datang, kita berpikir ini pahala buat saya kalau saya bisa sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kedua, setelah husnudzon billah adalah kita selalu mencari kemuliaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita husnudzon kepada Allah bahwa rezeki itu mesti dijamin oleh Allah, apalagi dengan husnudzon kita, tapi tetap bahwa kita harus mencarinya, bahkan menjemput rezeki yang halal. Kita bisa belajar dari ibu kita, dari Hajar. 2 hari ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Habislah sudah perbekalan, makanan habis, air juga habis, susunya juga habis, kering. Ismail yang masih bayi menangis, meraung-raung, kelaparan, kehausan. Apakah kemudian Hajar diam, angkat tangan saja, doa saja? Tidak. Beliau melihat di sana seperti ada air, larilah dia ke sana sampai ke atas bukit Sofa. Dilihatnya gak ada orang, gak ada kafilah dagang yang datang, gak ada air. Lari lagi dikejar, sepertinya di sana ada air, fata morgana rupanya, di bukit Marwah.
sampai sana dan begitu seterusnya. Demi anaknya, untuk mendapatkan air, mendapatkan sesuatu untuk makan, dia berlari ke sana kemari. Seperti zaman sekarang, melamar kerja ke sana kemari. Jangan putus asa. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya Hajar tidak mendapatkan air itu di sofa atau di Marwah, tidak dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang sangat besar. Air itu muncul di antara kakinya Ismail yang masih bayi. Allah munculkan di situ air Zam-Zam yang sampai hari ini tidak kering. Sampai hari ini tetap muncul airnya sampai hari ini dan dinikmati oleh orang seluruh dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potret bagaimana seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya mengurus anaknya tapi tidak putus asa dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia cari, dia kerja dan kerja. Meskipun tadi rezekinya tidak datang dari arah yang dikerjakan itu, tapi Allah berikan min haitsu la yahtasib. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi jalan keluar dan kemudian diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini pelajaran penting bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari rezeki dengan sungguh-sungguh dan mencari rezeki itu rezeki yang halal. Jangan remehkan, jangan bandingkan orang yang banyak, mohon maaf, orang yang banyak ibadah dengan orang banyak kerja, jangan bandingkan. Sama-sama mulianya, yang penting dua-duanya dilakukan. Jangan kerja saja lupa ibadah, begitu juga ibadah terus lupa kerja. Bagi bapak-bapak, dua-duanya penting dilakukan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau ini petani. Dilihat tangannya itu menghitam. Ditanya, wahai Sa'ad, kenapa tanganmu ini sampai seperti ini, hitam melepuh? Kata beliau, ya ini untuk mengolah tanah ya Rasulullah. Terbakar oleh matahari, kena tanah, kena air, dan begitu seterusnya. Rasulullah menangis. Rasulullah melihat tangannya melepuh itu, kemudian diambil oleh Rasulullah. Mana tangan? Terus dicium oleh Rasulullah. Dan beliau mengatakan, hadihi yadun la tamassuhan naru abada. Tangan seperti inilah yang dipakai kerja begini sampai melepuh.